Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari iLinks Indonesia. Nah, jadi untuk edisi kali ini gue nggak bahas grafik tablet atau review ya. Jadi gue cuma mau sedikit sharing aja tentang software sebenarnya. Tentang software ini bisa dibilang bisa digunakan sebagai alternatif dari software Adobe. Nah, cuman karena terbatasan waktu juga, jadi software yang akan gue bahas ini adalah 3 software alternatif Adobe untuk 3 pekerjaan yang umum biasanya dipakai. Yang pertama itu adalah edit foto, ya, retouching, digital imaging, ya. Kedua adalah desain grafis, ya, graphic design, ya, berhubungan dengan vektor. Yang ketiga adalah editing video. 3 pekerjaan ini gue akan coba share alternatif softwarenya selain Adobe. Oke, langsung aja. Kita masuk. Yang pertama adalah alternatif software pengganti Photoshop. Yang pertama adalah Photopea. Ya, Photopea, bacanya Photopea, ya, bukan Photopea, ya, Photopea. Nah, Photopea adalah aplikasi edit foto dan desain grafis berbasis web. Ya, jadi kalau dia berbasis web, dia mirip kayak website, kayak website yang user interface-nya dan fiturnya mirip dengan Photoshop, ya, serupa tapi tak sama. Nah, aplikasi ini gratis. Ya. Jadi tinggal buka aja website-nya, kalian udah bisa ngedit foto secara gratis. Oke. Nah, yang pertama adalah penggunaan dan fitur yang kita coba bahas secara singkat. Oke. Penggunaannya Photopea itu cukup gampang banget. Teman-teman tinggal akses www.photopea.com, ya, udah masuk langsung ke softwarenya, ya, software berbasis web tadi. Nah, cuman ada cumannya nih. Karena dia berbasis web, teman-teman membutuhkan WiFi udah pastinya, atau minimal paket data, ya. Karena tanpa paket data atau software, nah, softwarenya juga nggak bisa di-download karena dia berbasis web, ya. Jadi teman-teman butuh WiFi atau paket data yang cukup mumpuni untuk bisa menggunakan software ini. Kemudian kita bicara fiturnya. Fitur yang disediakan Photopea memiliki hampir sama dengan Photoshop, tapi dengan catatan mungkin lebih ke editing ringan, ya, karena bagaimanapun fiturnya tidak selengkap Photoshop, ya, itu ada minusnya. Oke. Nah, kelebihan Photopea juga bisa buka file berformat PSD, AI, dan XD, ya. Jadi teman-teman yang mungkin darurat Photoshopnya crash segala macam, butuh cuman sekedar ngedit yang ringan aja, nah, bisa buka di Photopea. Tapi walaupun dia bisa buka Photoshop dan AI, ya, PSD atau AI, ada sedikit catatan di sini. Untuk file di atas 1 GB itu teman-teman butuh RAM dan kuota internet yang cukup mumpuni, ya. Bayangin aja, file 1 GB. Kalau digital imaging mungkin yang profesional tuh bisa filenya bisa sampai 2 GB atau 3 GB, ya. Nah, bayangin buka file segede gitu di software di Photoshop sendiri aja udah cukup makan waktu kalau RAM-nya pas-pasan. Nah, bayangin ini buka di yang berbasis web. Nah, jadi teman-teman butuh internet yang cukup mumpuni untuk pakai Photopea. Disarankan jangan pakai kuota handphone, ya. Apalagi kalau tinggalnya masih di daerah-daerah yang nggak kejangkau sama sinyalnya, kadang-kadang putus. Kayak di daerah kantor gue nih, Telkomsel jelek banget nih, gitu kan. Tapi keluar sedikit kenceng banget. Nah, bisa yang pakai WiFi mungkin ya cukup, yang mungkin yang 5 Mbps, 10 Mbps tuh rasa gue udah cukup standar lah. 10 Mbps tuh udah cukup standar kalau untuk rumahan. Photopea ini punya fitur berbayar dan gratis. Nah, untuk yang berbayar tidak ada iklannya. Itu udah pastilah, sama kayak main game Android atau software Android, ya, di handphone yang mungkin familiar banget beli aplikasi itu, kalau yang berbayar sudah pasti nggak ada iklannya. Nah, kemudian untuk versi free atau versi yang gratis, di sebelah kanan layar kerjanya itu ada iklan, ya. Ya, bagi teman-teman yang ngerasa itu nggak mengganggu, ya monggo aja, gitu. Tapi bagi yang mungkin sering pakai, saran gue sih pasti beli lah, gitu loh. Jadi iklan tuh kan cukup mengganggu. Jadi gini, kalau layar kerja lu segininya sendiri tuh iklan tuh annoying banget, gitu loh. Ya kayak lu nonton YouTube aja. Lu nonton video YouTube, di bawahnya ada iklan yang kecil banget tuh, yang bukan iklan video, ya. Yang iklan banner kecil itu pasti lu matiin karena ganggu estetika videonya. Lo bayangin software lu kerja ada iklan ganti-ganti di sebelah kanan. Iya, kalau iklannya bener. Kalau iklannya obat kuat segala macam kan annoying banget kan, gitu kan.
Ya, cap kuda terbang ya kan, kejantanan. Itu annoying banget. Nah, untuk versi yang berbayar dikasih 60 kali langkah ando. 60 kali langkah ando. Ini beda sama Photoshop ya. Tapi kita ngomong dulu nih ya. Sementara untuk yang gratisnya hanya 30 langkah. Sedangkan Photoshop, langkah ando itu bisa ditentukan dari historinya. Lu mau 200 kali selama RAM lu kuat juga gak apa-apa. Karena semakin banyak, dia menyimpan datanya semakin besar. Itulah kenapa Photoshop makan datanya besar sekali. Ya, bahkan di laptop kantor, laptop gua segala macam itu cukup 100 ya udah cukup lah andonya. Bahkan 50 udah cukup lah. Ngapain juga ando banyak-banyak, kalau salah buang aja layarnya, bikin baru lagi. Nah, tapi di Photopea ini ya, untuk yang versi berbayar dikasih 60 kali ando. Sementara untuk versi gratis hanya 30 langkah saja. Gua rasa kalau edit ringan 30 itu udah cukup sih sebenarnya. Ya lu mau berapa banyak ando gitu loh. Ya kan, mau berapa banyak kalau emang kerjaan ringan. Karena kadang ngando pun sekarang kesalahan lu di sini. Lu udah sadar-sadar lu salah ada di titik sini. Ketika lu ngando kan banyak kerjaan-kerjaan yang tadi udah bener jadi lu ulang lagi. Nah, lu mesti panjang, mendingan ya udah layarnya aja buang, lu bekerjaan dari awal lagi. Ya kan? Prinsip kerja kan gitu. Ngerjain ulang sama ngando sama benerin mana yang ngerjain ulang sama benerin mana yang lebih cepat. Ya kalau ngerjain ulang lebih cepat ya ngerjain ulang aja. Ya, gitu ya. Nah, itu dia tadi versi bedanya berbayar dan gratis. Sekarang untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan Photopea udah pasti dia gratis. Ya, Photoshop juga gratis banyak. Cuman yang gratis itu sudah pasti bajakan. Nah, sekedar info aja, untuk Photoshop itu per bulannya 135.000. Ya. Itu untuk 2 unit, bisa jalan berbarengan di 2 komputer. Nah, kalau 4 komputer 5 itu paketnya udah beda lagi. Ya, itu pasti lebih mahal. Atau nanti sekali-sekali coba deh gue kasih tutorial cara beli akun Photoshop original. Dari mulai cara downloadnya, cara bayarnya sampai cara makainya. Someday nanti gue coba bikinin tutorialnya. Original lebih baik. Yang kedua, menunya lebih sederhana dan to the point. Jadi toolnya ini memang nggak sebanyak Photoshop, tapi untuk edit yang taktis, hanya sekedar mungkin bersih-bersih aja, benerin warna segala macem, sudah pasti toolnya ada, ya. Tapi toolnya memang tidak sebanyak Photoshop. Nah, langsung aja dari kelebihan tadi ada beberapa kekurangannya. Pertama, untuk yang gratis sudah pasti iklan. Kayak tadi gue bilang, iklan tuh annoying banget sebenarnya. Iklan tuh jualannya dia, kalau beli gratisan ya dia masih pasang iklan. Dari iklan tuh kan mereka dapat duit juga. Gitu ya. Kedua adalah terdapat ada jeda atau delay ketika make. Nah, kemudian ini yang paling signifikan ya. Karena Photopea itu sebenarnya bukan untuk profesional yang gimana-gimana banget, tapi untuk lebih tepatnya editing express sih sebenarnya. Editing express yang lu butuh cepet dah. Gitu kan, yang butuh cepet, simple, yang nggak yang aneh-aneh, mungkin cocok untuk pakai Photopea. Nah, satu lagi kekurangannya adalah toolnya nggak sebanyak Photoshop, itu udah pasti. Baik itu tool, baik itu fiturnya udah pasti nggak sebanyak Photoshop. Jadi lu nggak bakal nemuin fitur apa tuh yang sekarang tuh yang bisa ganti, yang kemarin di review Photoshop gue jelasin tuh, yang bisa ganti foto ada saljunya, gunung jadi gunung es. Nah, itu lu pasti nggak bakal nemuin di Photopea. Nah, itu dia sejenak lagi. Itu dia sekilas tentang Photopea. Nah, selanjutnya adalah alternatif software untuk kebutuhan desain grafis, atau di Adobe itu dikenal dengan Adobe Illustrator. Ya, Adobe Illustrator ini udah ini banget ya guys, udah apa ya, Photoshop Illustrator ini kayaknya kalau bagi tukang edit foto tuh, desainer tuh kayaknya udah syarat lu mesti nguasain. Nah, tapi in case banyak sekarang trennya gue lihat, bahkan siswa-siswa gue sendiri di SMK tuh banyak kalau gue suruh kerjaan bikin poster, mereka nggak pakai Illustrator, ngajar cepet. Mereka pakai Canvas lagi, pakai Canva di handphone segala macam, terus jadi. Dan jujur aja, kadang gue nggak bisa bedain mereka pakai Illustrator apa enggak. Ya cuman bisa bedain kalau ya pas gue ajar Illustrator skillnya pas-pasan, tiba-tiba pakai Canvas kan jadi bagus banget. Ya gue curiga gitu ya. Nah, kita masuk ke Canva. Ya, Canva ini pertama kali launching pada 2013. Ya, Canva adalah platform pembuatan desain grafis dan konten publikasi. Maksudnya konten publikasi gini, ketika lu butuh template, lu kerjanya desainer buat IG nih, paling gampang. Lu butuh template banyak untuk ngupload itu
ini works banget lah. Ini berguna banget. Karena gini, ada desainer dia megang 4 akun IG misalnya. 4-4nya karakternya beda desainnya. Kalau sehari upload 1, berarti 4 desain. Kemudian 5 hari kerja dia masih ngupload 4 kali 5, 20 desain. Kalau pakai Illustrator, boncos itu si palanya kalau tiap hari ngupload mesti beda-beda desain. Makanya inilah kelebihannya Canva, ya. Pertama, Canva bisa melalui browser juga, sama kayak foto PA tadi. Oke. Nah, dia bisa pakai base-nya on web, sama aplikasi mobile juga ada. Ya, aplikasi mobile yang bahkan anakku ngerti banget ya pakai Canva. Dia sering bikin quotes yang nggak jelas gitu, tapi bagus desainnya. Gitu. Nah, pertama adalah fiturnya. Sebagai fitur pembuatan desain, nggak heran kalau Canva memiliki segudang tools. Ya, tools itu banyak banget. Fitur ini mudah untuk orang awam pahami, gitu. Ya, sehingga, nah ini gue bilang nih, sehingga siapapun bisa jago desain dalam hitungan menit. Ya, dalam hitungan menit lu nggak usah belajar yang aneh-aneh, lu udah pasti bisa ngedesain. Karena apa? Pertama, ada lebih dari 750.000 template di situ. Nah, desainer mana yang kepalanya ada 750.000 template? Ya, bahkan yang profesional pun butuh bertapa dulu di kamar mandi baru bisa dapat referensi desain gitu kan. Kemudian adalah ada 900 lebih ilustrasi dan icon yang termasuk formatnya 3D dan GIF. Oke. Dan terakhir ada PDF editor. Canva juga bisa mengimport file PDF ke dalam halaman kerja. File PDF tersebut bisa dirubah menjadi elemen yang editable sehingga kamu bisa edit bagian-bagian tertentu secara instan. Setelah itu bisa downloadnya menjadi format SVG, PPT atau PDF. Jadi mungkin mirip Illustrator ya. PDF itu kan sebenarnya temenan sama AI sebenarnya. Jadi kalau PDF-nya belum di flatten atau segala macam, itu PDF itu masih bisa dipecah di vektornya di AI. Nah, mungkin pola kerja kayak gitu ya. Gue jujur sih belum pernah buka Canva, gue pernah download doang tapi gue gak ngerti makanya. Perbedaan Canva Free sama Canva Pro. Jadi perbedaan pertama adalah stok foto, video, gambar, dan grafiknya. Perbedaan fasilitas dan fitur antara versi gratis dan Pro paling terlihat adalah ketersediaan unsur grafisnya. Untuk versi gratisnya, kamu akan diberi akses ke ratusan ribu gambar, video, serta elemen grafis berkualitas tinggi. Selain itu, kamu bisa mengupload gambar atau foto dari galeri desktop dengan membeli foto atau elemen grafis premium dengan harga 14.000. Jadi memang udah dikasih gratis, tapi lu bisa download fitur-fiturnya satu-satu, ngeteng. Ya, bisa ngeteng. Jadi lu bisa ngeteng satu persatu. Ya, lu cuma butuh gambar, wah yang ini pinknya bagus nih buat Valentine, tapi di yang gratisnya nggak ada. Nah, lu bisa beli cuma 1 biji itu doang. Cuman 14.000. Murah. 14.000 itu murah banget. Ketimbang lu beli foto di Shutterstock itu mahal. Atau beli vektor di Shutterstock itu lebih mahal daripada di Canva. 14.000 itu murah. Oke. Sedangkan untuk versi Pro, fitur yang kamu dapatkan adalah akses ke seluruh library. Jadi ya udah, lu bisa sampai nemuin sampai 100 juta gambar. Jadi kalau udah free, udah lu nggak usah ngeteng beli lagi, udah pasti kebuka semua. Gitu, ya. Itu bedanya. Kalau yang gratisan tadi gue ulangin, lu cuma dikasih sekian ratus ribu. Nah, sisanya lu butuh ngeteng aja. Lu butuh tool ini, butuh layout ini, butuh icon ini. Sekarang lu bisa ngeteng satu-satu. Apesnya adalah ketika lu beli nggak cocok sama desainer, ya lu beli lagi. Ya kan, itu dia. Tapi dibanding beli lu nggak pakai Illustrator, lu butuh icon segala macem dari Shutterstock, itu jauh lebih mahal pakai Shutterstock. Kedua adalah Brand Kit Manager. Nah, Brand Kit Manager mungkin sebagian belum tahu. Brand Kit adalah tool unggulan untuk membantu mengembangkan brand yang lebih baik. Kamu bisa mengakses font, logo, dan warna dari satu lokasi file untuk membuat berbagai macam produk digital brand ya. Jadi untuk kebutuhan posting sosial media, bikin promosi, bikin iklan, itu udah lengkap semua. Nah, Brand Kit untuk yang gratis dan Pro, ini bedanya adalah kalau pakai Pro kamu dapat akses membuat 100 palet warna yang terdiri dari 100 warna serta dapat mengubah logo dan font kamu. Sedang untuk versi gratis kamu hanya membuat satu palet warna yang terdiri dari 3 warna saja dan tidak bisa menggugah file logo atau font. Ya, jauh ya. Jadi kalau yang gratis tuh bisa dapat 100 warna, sedangkan yang berbayar tuh cuma 3 warna yang nggak bisa masukin logo segala macam. Gitu. Jumlah template. Nah, tadi udah disinggung ya perbedaannya, template-templatenya segala macam. Nah, untuk yang gratis, untuk jumlah template yang gratis itu yang bisa dipakai cuma sekitar 250.000 template ya, yang bisa diakses tanpa batasan waktu.
Sedangkan untuk yang versi Pro, ya kamu bisa dapat semua template dengan tambahan template baru setiap hari. Jadi tiap hari tuh ada aja yang diupload yang baru-baru. Nah, biasanya tapi kalau yang gratis mungkin yang baru-baru ini jadi premium dulu. Bener kan? Jadi premium dulu, sampai ntar 15 tahun lagi baru jadi gratis. Gitu ya, lu udah jago desain. Nah, walaupun pada jomplang banget, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan singkat Canva gratis ini juga masih membantu banget kok. Untuk dia mungkin cuman misalnya kamu tim sosmednya OSIS sekolah kamu, itu udah cukup bantu kok yang gratisan karena banyak banget template di situ. Ya, tapi untuk corporate saran gue pasti harusnya beli. Ya, dianggarkan untuk beli yang Pro. Gitu, ya. Nah, kelebihan dan kekurangan Canva. Kelebihannya pertama adalah bisa diakses menggunakan web dan Android ya. Dia based on web juga ya, sama kayak Photopea tadi ya. Interface sederhana tapi lengkap. Tersedia banyak template ya, tinggal tarik, edit gampang kayak fitur. Kemudian desain bisa diunduh dan dibagikan dalam berbagai format ya. Kemudian tidak memerlukan ruangan penyimpanan ya. Paling kalau keseringan ya handphone lo aja yang penuh gitu. Karena ketika ekspor ya, dia ekspor kan jadi image ya. Kalau lo kebanyakan ya paling image-nya gitu. Kemudian tersedia fitur save otomatis. Lalu kekurangannya hanya bisa diakses secara online. Jadi kalau paket data lo habis, selesai semuanya. Lo nggak bisa kerja. WiFi belum dibayar, selesai semuanya, dia juga nggak bisa kerja. Nah, beberapa fitur baru hanya bisa diakses dengan akun premium. Nah, itu udah jelas ya. Butuh sinyal internet yang stabil, terutama pas ini penyakitnya ketika ekspor ya. Ketika ekspor sinyalnya sinyalnya lagi gangguan, pasti ekspornya nggak sempurna, bahkan mungkin gagal ekspor. Nah, kemudian adalah desain video memakan waktu yang lama untuk diunduh, udah pasti ya, karena dia lebih berat, video itu kan lebih besar ya datanya ya. Nah, itu butuh data yang lebih banyak lagi untuk ngunduhnya. Nah, itu dia tadi kita udah bicara tentang fotografi ya. Penggantinya kalau fotografi itu fotografi dan digital imaging itu Photopea tadi pengganti Photoshop, kemudian ada Canva untuk pengganti Adobe Illustrator. Nah, yang terakhir adalah untuk pengganti Adobe Premiere. Ya, Adobe Premiere. Software adalah, nah kalau Adobe Premiere mungkin Reza udah lebih paham ya sebenarnya ya. Mungkin next nanti juga Reza bisa review karena Reza memang spesifiknya editing video. Kalau gue janji tadi untuk Photopea gue akan coba ekspor ya. Di episode berikutnya Reza nanti juga akan coba ekspor DaVinci Resolve. Nama softwarenya DaVinci Resolve. Reza akan coba review lebih dalam lagi nanti. Nah, langsung kita bahas secara singkat. Ini adalah software alternatif dari Premiere Pro ya. Namanya DaVinci Resolve. Keren sih namanya DaVinci Resolve. DaVinci itu bisa dibilang seniman, bisa dibilang visioner zaman dahulu kala. Dikembangkan oleh Blackmagic Design. Ya, ini perangkat lunak pengedit video profesional yang terkenal dengan tools grading warna dan koreksinya seperti curve atau kurva, ya, keseimbangan warna, color balance, saturasi, kontras, dan rona yang dapat disesuaikan. DaVinci Resolve memiliki dua versi, yaitu gratis dan berbayar. Tapi untuk yang gratisnya sudah bisa dibilang DaVinci Resolve sudah lumayan untuk editing. Jadi untuk yang gratisnya nih udah kece banget sebenarnya. Katanya sih begitu. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pertama adalah gratis ya. Rendering cepat, jauh lebih cepat dari Premiere Pro. Mantap deh. Jauh lebih cepat dari Premiere Pro. Nanti kita compare ya. Reja kita kasih pair. Kita compare kayak rendering materi yang sama, yang menitnya kurang lebih sama, mana yang lebih cepat. Mudah digunakan katanya. Tools terorganisir dengan baik. Nah, kekurangannya navigasi kaku. Harus hati-hati dan teliti sebelum render karena audio bisa tidak ikut saat render. Nah, ini nanti akan dibahas sama Reza ya, karena video tuh biar dia juga ada kerjaan juga lah ya. Tiap hari cuma mainan IG, mainan YouTube segala macem. Nah, itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya software buat alternatif banyak banget yang gratis. Bahkan Reza sempat riset itu ada 6 ya. Buat Photoshop pengganti Photoshop ada 5 apa 6. Cuman masing-masing ada yang cuman sekedarnya aja, ada yang bagus, ada yang aneh ya kan. Maka dari sekian banyak software itu, nah 3 ini kita rangkum jadi yang terbaik yang sudah coba di riset sama Reza, dan waktu itu gue coba lihat juga gitu. Nah, jadi itu aja, udah kelamaan, udah hampir setengah jam videonya.
Tapi next sesuai janji gue akan coba bikin review tentang Photopea. Reza pun coba juga akan tentang DaVinci Resolve ya. Coba kita review. Silahkan komen di bawah kalau ada bahan diskusi. Mungkin gue ada salah-salah memberikan penjabaran, penjelasan. Teman-teman silahkan kasih diskusi aja lah kita di bawah ya. Nah jangan lupa subscribe iLinks Indonesia ya. Follow juga IG iLinks Indonesia di @iLinks ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.